Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Oke, syukur kalau begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota perwakilan dari Majelis Permusyawaratan kelas yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini walaupun tadi ada kendala dan hambatan. Jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan tujuan saya berada di sini adalah saya di sini akan mensosialisasikan terkait apa saja sih program-program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencapai pendidikan bermutu untuk semua. Nah, kenapa saya mensosialisasikan hal tersebut? Karena itu merupakan salah satu tugas saya di sini sebagai pelajar penggerak merah putih, yaitu untuk menginformasikan kepada teman-teman semua terkait selama ini sudah ada program-program apa saja sih dari kementerian untuk kita semua yang berdampak untuk kita semua. Selama ini ada apa aja sih? Seperti itu. Dan sebelumnya mungkin di sini udah pada kenal saya semua ya. Tapi jika saya untuk perkenalan diri kedua kalinya, perkenalkan nama saya Adinda Najwa Aulia. Saya di sini dari kelas 12C. Di sini saya akan mensosialisasikan dan untuk sebelum itu kan di sini terkait pendidikan bermutu untuk semua. Mungkin dari pandangan teman-teman semua terkait pendidikan bermutu untuk semua itu seperti kayak sekolah kita yang semakin bagus, fasilitasnya memadai, dan ternyata bukan. Pendidikan bermutu untuk semua itu bukan hanya tentang sekolah yang bagus dan fasilitasnya memadai, tapi tentang juga seperti bagaimana seluruh peserta didik di seluruh Indonesia dapat merasakan pendidikan secara merata. Tidak adanya akses ketimpangan pemerataan tersebut tidak rata. Jadi sebagaimana caranya supaya seluruh anak di Indonesia dapat bisa memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Dan itulah tujuan dari adanya pendidikan bermutu untuk semua. Dan pendidikan bermutu untuk semua ini adalah salah satu visi besar nasional yang memang penting. Karena apa? Karena dari pendidikan tersebut adalah fondasi untuk masa depan bangsa. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, tentunya masa depan bangsa pun kemudian bisa berkualitas dan dapat mampu bersaing dengan kancah global seperti itu kurang lebihnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, tadi saya sudah mengatakan terkait apa itu pendidikan bermutu untuk semua. Nah, di sini ada definisi secara spesifiknya, yaitu untuk menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan berkualitas, mengatasi kesenjangan dan membekali pelajar dengan keterampilan masa depan. Tadi sudah beberapa saya singgung terkait pendidikan bermutu untuk semua, dan ini pasti lebih konfliknya terkait apa itu pendidikan bermutu untuk semua. Dan dikatakan di situ bahwasanya hak setiap warga negara, dan itulah mengapa pendidikan tersebut penting, karena setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan, entah itu dari Sabang, entah itu dari Merauke, dan entah itu dari daerah terpencil, walaupun itu daerah yang memang perkotaan, tetap saja mereka butuh akan pendidikan, karena semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Itulah mengapa hak pendidikan itu perlu diperjuangkan dengan adanya program dari pendidikan bermutu untuk semua ini. Dan lalu apa kaitannya sih dengan asas cita keempat dari Presiden Prabowo Subianto? Jadi sebetulnya asas cita itu bisa teman-teman baca atau bisa teman-teman cari di internet, ataupun saya lihat di ruangan lobby itu ada berita yang berisi asas cita Presiden Prabowo Subianto. Itu di situ berisi poin-poin yang berasal dari, maksudnya itu asas cita itu isinya seperti cita-cita dari Presiden kita untuk kedepannya itu apa saja seperti itu. Dan ada nomor 4 asas cita, yaitu ada pembangunan sumber daya manusia SDM melalui penguatan di bidang pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, keluarga, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Lalu kaitannya apa sih? Jadi program pendidikan bermutu untuk semua ini merupakan pendorong dari adanya terwujudnya asas cita keempat. Tadi kan sudah disinggung mengenai SDM dan pendidikan, dan itulah mengapa pendidikan bermutu untuk semua ini menjadi pendorong dari terwujudnya asas cita keempat Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ini bisa dilanjut. Dan untuk mewujudkan adanya pendidikan
dengan wajib untuk mengikuti taman kanak-kanak. Jadi sebelumnya kan hanya dari SD sampai SMA saja. Untuk saat ini wajib itu selama 13 tahun. Jadi dimulai sebelum taman kanak-kanak 1 tahun sebelum sekolah dasar yaitu taman kanak-kanak, dan dilanjut nanti hingga ke kelas 12 SMA. Itulah mengapa sekarang program ini diberlakukan untuk wajib belajar 13 tahun. Dan untuk pemerataan pendidikan tadi sebelumnya sudah saya singgung terkait program tersebut adalah bagaimana caranya pemerintah dapat meluaskan atau dapat menjadikan pendidikan itu di Indonesia bisa merata dari Sabang hingga Merauke. Ini bisa lanjut. Terus selanjutnya ada program kedua adalah pembelajaran deep learning, yaitu pelatihan bagi para guru yang tengah dipersiapkan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara bertahap di sekolah-sekolah. Jadi deep learning atau pembelajaran mendalam itu prinsipnya ada 3. Yang pertama itu kesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga itu bahagia, gembira, menyenangkan, seperti itu. Prinsipnya ada 3. Yang pertama itu terkait kesadaran. Jadi dengan adanya pembelajaran deep learning ini, para peserta didik itu diharapkan dapat sadar bahwasanya materi atau pembelajaran yang dilakukan itu menyadarkan mereka betapa pentingnya materi tersebut. Betapa sadar mereka sadar akan seberapa pentingnya materi tersebut, mereka sadar akan materi tersebut, materinya, dan kemudian setelah mereka sadar bermakna, mereka dapat merasakan makna dari adanya pendidikan atau materi tersebut. Dan setelah bermakna, mereka akan merasa menggembirakan, menyenangkan. Itulah mengapa prinsip dari pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan di sini tugas merupakan bagi tugas para guru untuk bisa dapat mewujudkan adanya pendidikan mendalam tersebut atau deep learning tersebut. Dan maka di sini pihak Kemendikbud membuat sebuah pelatihan bagi para guru supaya dapat mengimplementasikan terkait program pembelajaran deep learning ini. Nah, program selanjutnya itu ada peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Yang pertama, pada tahun 2025 sebanyak 806.000 guru mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG yang disediakan dengan bantuan pendidikan atau beasiswa bagi guru. Jadi, dimulai pada tahun 2025 ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar terkait PPG guru, dewan guru yang membuat video PPG atau yang lainnya. Itu merupakan salah satu program dari Kemendikbud, yaitu supaya tujuannya agar meningkatkan kualifikasi dan kompetensi para guru. Jadi ini berkaitan dengan program sebelumnya yaitu deep learning. Jadi dengan adanya peningkatan kualifikasi ini, dengan adanya program pendidikan profesi guru tersebut, pihak guru dapat belajar bagaimana caranya sih menerapkan deep learning tersebut, dan kemudian bisa diterapkan pada program deep learning. Itulah mengapa program ini dengan program sebelumnya itu berkaitan. Dan sebanyak 860.000 guru telah mengikuti pendidikan profesi guru, dan disediakan bantuan pendidikan berupa beasiswa juga bagi para guru-guru yang sebelumnya belum mendapatkan pendidikan S1 atau D4 seperti itu. Yang selanjutnya ada program yaitu pengembangan talenta dan prestasi siswa, diselenggarakan di berbagai program lomba dan kompetensi yang bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ada yang tahu nggak Menteri Pemuda dan Olahraga itu siapa? Ada yang tahu nggak Menteri Pemuda dan Olahraga itu siapa? Oke, Menteri Pemuda dan Olahraga itu Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir. Jadi seperti itu bagi yang belum tahu. Oke, lanjut. Jadi terkait program ini, Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian atau Kemenpora, disingkatnya Kementerian Pemuda dan Olahraga itu disingkat menjadi Kemenpora. Mereka bekerja sama untuk terkait diskusi terkait pengembangan talenta dan prestasi siswa, di mana mereka membuat berbagai cabang perlombaan yang sekiranya dapat menampung atau dapat mengasah kemampuan minat bakat seluruh peserta didik di Indonesia. Dan disinilah program tersebut
tunjangan guru. Program selanjutnya ada program tunjangan guru, di mana pada tahun 2020 ini merupakan kebijakan baru sebuah tunjangan bagi guru yang dinaikkan yang awalnya 1,5 juta dinaikkan menjadi 2 juta rupiah, dan sebanyak 587.905 guru ASN daerah telah menerima tunjangan guru pada triwulan 1 tahun 2025. Jadi itu setara dengan 40% dari seluruh jumlah ASN di Indonesia, atau setara sekitar 1,5 juta guru di Indonesia. Sebanyak 45% atau setara dengan 587 telah mendapatkan atau menerima tunjangan guru tersebut pada awal 3 bulan awal tahun 2025. Dan selanjutnya, sebanyak 146.608 guru non ASN juga telah menerima tunjangan profesi guru tersebut, atau itu merupakan setara dengan 35% dari seluruh jumlah total guru non ASN di Indonesia. Lalu 71.166 guru non ASN yang baru pertama kali menerima tunjangan guru memperoleh tunjangan sebesar 2 juta per bulan, sedangkan bagi guru non ASN pun sama, sampai 2 juta. Namun pada guru ASN itu hanya naik sebesar 500.000 rupiah. Jadi sebenarnya tunjangan guru tersebut sudah ada, namun hanya bagi para ASN, yaitu sebanyak 2 juta rupiah per bulan. Nah, setelah adanya program kebijakan baru tersebut, bagi guru non ASN pun dapat, yaitu selama kalau dapat itu sebanyak 2 juta rupiah. Dan untuk bagi guru yang ASN memperoleh kenaikan sebanyak 500.000 rupiah, seperti itu. Dan itu semua merupakan program dari adanya tunjangan guru ya sebanyak 2 juta rupiah itu disalurkan setiap bulan melalui sepertinya itu masih itu satu paket dalam gajian. Jadi gajian dapat, mereka dapat tunjangan juga, seperti itu. Ini bisa dilihat. Selanjutnya ada pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Melalui Instruksi Presiden Impres Nomor 7 Tahun 2025, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Umum saat ini sudah bisa dikelola oleh Kemendikbud. Jadi mungkin saat ini mungkin kalian semua sudah melihat kayak mahasiswa sudah mulai banyak pembangunan, terus juga banyak ruangan kelas yang direnovasi. Mungkin bagi kelas 10 masih belum mengetahui, cuma bagi kelas 11 dan 12 mungkin sudah merasakan kayak wah masalah akhir-akhir ini banyak sekali pembangunan ya. Dan itu merupakan salah satu program dari Kemendikbud. Contohnya dari ruangan kelas 10C dan ruangan kelas 12C itu merupakan salah satu program dari ruangan adanya pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu bisa dilihat juga pada ruangan multimedia itu ada smartboard. Smartboard itu juga merupakan salah satu program dari yang diberikan oleh Kemendikbud tersebut. Jadi pada program ini Kemendikbud berusaha untuk supaya menaikkan sarana dan prasarana dari seluruh penjuru Indonesia untuk hal pendidikan seperti itu. Nah, mungkin udah gak asing lagi dengan program ini, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kira-kira sudah pada melakukannya semua belum? Konsisten tidak? Konsisten. Yang benar. Yang tadi pagi kesiangan ada tidak? Yang benar. Oke, beribadah apakah sudah sesuai? Maksudnya apakah sudah lancar? Oke, selanjutnya makan sehat dan bergizi apakah sudah dipenuhi? Makan sehat dan bergizi juga masih berkaitan dengan program dari presiden kita, yaitu Presiden Pak Prabowo, yaitu MBG yang tadi juga telah kita menikmatinya. Terus juga ada olahraga, apakah sudah berolahraga secara maksimal? Sudah? Gemar belajar, kira-kira malam-malam udah gemar belajar belum? Biasanya berapa durasinya? 2 jam 50. Oke, 5 jam. Masya Allah sekali. Bermasyarakat. Sudah. Paling kan anak-anak organisasi termasuknya juga dalam hal bermasyarakat. Tidur cepat, benar nggak? Benar nggak? Oke, jangan ada yang begadang nih. Oke, ini merupakan
baru. Jadi yang sebelumnya awalnya PPDB sekarang diganti ke SPMB. Dan ini baru mungkin terrealisasi bagi teman-teman kelas 10 yang baru kemarin merasakan SPMB, karena sebelumnya itu adalah PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Sekarang diganti menjadi sistem penerimaan murid baru. Jadi SPMB itu merupakan penyempurnaan dari adanya PPDB, dan tujuannya itu agar menjamin proses penerimaan itu dapat berjalan dengan lebih adil dan lebih transparan. Dan selanjutnya bekerja sama juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk ibaratnya itu menyuruh nih para daerah untuk mempersiapkan kira-kira ke teknisnya seperti apa, silakan diobrolkan dengan para daerah-daerahnya seperti itu. Jadi kan setiap daerah memiliki petunjuk teknis yang berbeda-beda, walaupun intinya sama, petunjuk teknisnya, namun masih terdapat perbedaan dari masing-masing daerah. Dan kenapa di sini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Dan selanjutnya, pelatihan untuk guru BK. Dan sebelumnya kita udah ngebahas terkait penguatan pendidikan, penguatan fisik juga tadi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sekarang kita ke penguatan karakter. Pelatihan untuk guru BK ini ditujukan untuk bagian dari upaya penguatan karakter. Dengan adanya karakter yang baik juga, tentunya pendidikan juga dilandaskan dengan karakter, betul? Betul. Tidak bisa hanya dengan materi-materi saja, perlu adanya penguatan atau pembentukan karakter. Dengan itulah mengapa terdapat pelatihan untuk guru BK, di mana itu juga ditujukan supaya karakter dari peserta didik dapat terbentuk. Jadi bukan hanya materi saja yang ditonjolkan, pendidikan karakter juga penting seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, kebijakan jam mengajar guru. Jadi di sini terdapat perubahan jam mengajar guru, di mana sebelumnya diwajibkan 24 jam itu dalam 1 minggu para guru tersebut. Namun sekarang cukup 16 jam saja per minggu. Dan juga 8 jam saja bisa diisi dengan melaksanakan tugas, bimbingan konseling, kewajiban mengikuti pelatihan, dan aktivitas organisasi sosial untuk masyarakat. Jadi di sini itu bisa dilihat dari adanya, mungkin teman-teman dari kelas 11 sama 10 atau 12 tuh merasakan tahun pelajaran kemarin itu cukup padat jamnya sampai sore dengan jam pelajaran yang cukup padat. Namun sekarang itu sudah diingatkan hal tersebut dari Kemendikbud meringankan jam pelajaran tersebut, walaupun memang tidak jauh berbeda, namun tetap saja terdapat pengurangan jam pelajaran di tahun ajaran atau tahun kebijakan ini dibuatkan seperti itu. Ini sudah. Selanjutnya pelajaran coding dan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Mungkin untuk teman-teman kelas 10 sudah ada pelajaran tersebut di Jabal terkait coding dan kecerdasan buatannya. Di sini pemerintah juga berusahakan untuk melatih para peserta didik dalam bersiap dalam kaca global, karena sekarang kan eranya era globalisasi di mana teknologi sudah semakin maju, dan juga tentunya perlu adanya persiapan atau bagaimana caranya para peserta didik dapat bersiap untuk nantinya bisa melacak global dan bisa menyaingi para peserta didik di luar sana seperti itu. Dengan adanya kebijakan ini, dengan adanya program ini, diharapkan para peserta didik dapat menguasai sekiranya materi-materi atau pembelajaran mengenai coding dan kecerdasan buatan. Dan yang seterusnya ada gerakan numerasi sosial nasional. Nah ini baru, sebelumnya kan gerakan literasi nasional, sekarang ditambah menjadi gerakan numerasi nasional. Dan tetap berjalan, walaupun gerakan literasi nasional masih tetap berjalan, ditambah juga dengan gerakan numerasi nasional. Dan bisa dilihat juga sebenarnya kedua program tersebut itu ada ketika pembiasan di hari Kamis di sekolah kita. Kan anak-anak bisa memilih untuk apakah literasi ataupun numerasi pun dibolehkan. Jadi bukan hanya berfokus pada literasi saja sebenarnya program di hari Kamis tersebut. Bisa juga dengan numerasi. Ini bisa dilihat. Sudah. Dan selain program-program ini, terdapat juga program-program lainnya seperti teman-teman ketahui seperti PKA. Itu juga merupakan program dari Kemendikbud yang kemarin telah dilaksanakan oleh teman-teman kelas 12 seperti itu PKA. Terus juga ada program seperti PIP. Di sini ada yang menerima PIP? Tidak. Masya Allah. Oh ada.
di sekolah ini yang menerima PIP atau menerima bantuan tersebut. Terus juga ada program beasiswa lainnya bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Terus juga ada program namanya Ruang Pendidikan, itu bisa diakses juga di website. Itu ada namanya program Ruang Pendidikan. Terus juga program Puspernas dan beberapa program lainnya terkait pendidikan bermutu untuk semua. Dan ini dia beberapa program yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman barangkali ingin mengetahui lebih lanjut, bisa cek di websitenya Kemendikbud. Ya. Kira-kira dari yang disampaikan ini ada yang ditanyakan tidak? Ayo silakan. Perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Adam Ramadhan. Saya dari kelas 2. Yang saya ingin tanyakan itu di pembelajaran deep learning. Pembelajaran deep learning ini terfokuskan kepada kesadaran, lalu bermakna dan berbahagia. Lalu bentuk dari pembelajaran deep learning itu seperti apa? Dan apakah pembelajaran deep learning itu selama teteh belajar di SMA Negeri 1 Losari ini sudah mendapatkan pembelajaran deep learning itu mendapatkan apa? Ini harus sudah mendapatkan atau belum? Baik, siap. Oke, terima kasih. Kita lebih dahulu. Dan selanjutnya ada yang lihat lagi? Saya. Saya Neta dari 11 aja. Mau nanya yang literasi dan numerasi. Betul. Apakah strategi apa yang sudah dijalankan Kementerian Pendidikan untuk memastikan program ini tuh berjalan dengan lancar, dan apakah di SMA Negeri 1 Losari ini sudah fasilitas dan buku mungkin sudah terpenuhi atau belum? Baik, siap. Ada lagi? Satu lagi? Lagi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gini Syurwati Salka dari kelas 11 E. Saya ingin bertanya mengenai pinjaman guru. Apakah hal ini sudah merata dan apakah dengan adanya pinjaman guru-guru akan sejahtera? Sekian. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Kita jawab satu terlebih dahulu dari kami kita ada terkait pembelajaran deep learning. Apakah bentuknya seperti apa dan apakah saya sendiri selama belajar di SMA Negeri 1 Losari sudah merasakan atau belum? Baik, terkait bentuknya seperti apa, mungkin teman-teman itu bentuknya seperti apa tuh bagaimana cara pihak guru tersebut tuh menjelaskan apakah memang sudah maksudnya itu seperti ini. Kan setiap guru tuh memiliki apa sih cara mengajar yang berbeda-beda ya. Dan saya mau pertanyaan sebelumnya dulu deh terkait apakah saya sudah merasakan atau belum. Sebenarnya saya sudah merasakan, namun memang belum secara merata. Maksudnya itu tidak setiap guru saya rasakan. Jadi hanya contohnya itu saya ke pembelajaran seperti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak yang SPD. Saya rasa itu beliau sudah menerapkan yang namanya deep learning, di mana beliau di situ membuat kita berkesadaran tentang materi tersebut dan kemudian kita di situ belajar. Jadi pembelajaran tersebut tidak membosankan juga, dan juga di situ kita belajar itu secara ibaratnya itu game kita bermain sambil belajar. Jadi di situ kita berkesadaran juga karena sadar bahwasanya materi. Jadi kayak kita tuh bermain kan kayak rasanya bermain doang, tapi ternyata kita juga sadar bahwa ternyata kita tuh bukan cuma bermain nih, kita tuh sudah belajar juga, dan di situ kita juga mulai sadar terkait materi tersebut. Dan setelah kita sadar terkait materi tersebut, tentunya akan membuat kita semakin merasakan impact dari adanya materi tersebut dengan kata lain bermakna bagi kita. Jadi dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan bagi kita, tentunya kita bisa merasakan dampak dari adanya pembelajaran tersebut. Dari pembelajaran tersebut terasa mudah bagi kita untuk dicernanya, dan kemudian juga Pak Dendra juga bilang kayak tuh bisa dirasakan juga ketika kita bermain tersebut, ketika kita merasakan materi tersebut tuh mudah untuk dicernanya, terus juga materi tersebut menyenangkan bagi kita, dan juga ternyata kita juga mendapatkan impact atau manfaat bermakna bagi kita juga seperti itu. Salah satunya itu ada Bapak Lain SPM, dan selanjutnya juga saya rasa deep learning itu sudah diterapkan oleh Bapak Subhan SPD, di mana Bapak Subhan ketika mengajarkan itu tidak hanya berfokus pada satu materi tersebut saja. Jadi beliau pun mengaitkan dengan materi-materi lainnya. Contoh nih, beliau kan mengajar matematika. Nah, terkadang juga beliau tuh sebenarnya mengajar fisika juga di beberapa kelas. Jadi beliau tuh ketika mengajar bukan hanya berfokus pada fisika saja, namun mengajarnya dengan fenomena atau pembelajaran materi yang dari materi pembelajaran dari mata pelajaran
mampu dengan menerapkan dengan mengaitkan dengan materi-materi lain yang menjadi satu supaya memang tidak hanya berfokus pada satu materi saja. Dan mungkin untuk Ibu Novita itu sama konsepnya dengan Bapak Toyib, namun mungkin lebih ke arah bermaknanya dan kesadarannya seperti itu. Beliau memfokuskan pada materi dan dengan menjelaskan dengan cara beliau bagaimana caranya supaya teman-teman semua itu bisa merasakan adanya di materi tersebut. Bisa terjawab? Terkait pertanyaan dari kedua dari Litang terkait gerakan numerasi dan literasi, apakah bagaimana dari komunikasi? Maksudnya itu cara komunikasi melakukan program tersebut ya. Oke, terkait caranya, sebenarnya cara tersebut itu terlihat dari adanya program pembiasaan pagi. Jadi sebelumnya di SMA kita ini hanya ada pembiasaan pagi, literasi mengaji saja. Namun dengan adanya pengeluaran program tersebut, dari pihak Kemendikbudrismen meminta agar setiap sekolah itu melakukan pembiasaan pagi tersebut, pembiasaan tersebut di pagi hari selama 7 bulan. Dan bahkan apabila teman-teman ketahui, seharusnya senam kita hari Rabu harusnya itu selama tiap hari diterapkannya. Namun di sini hanya diterapkan ketika 1 minggu sekali saja. Karena memang dari sana itu sebenarnya harusnya kita 1 minggu full setiap hari itu harus senam anak Indonesia hebat. Dengan ini hanya dengan ini yang tersebut hanya di hari Rabu saja. Dan selanjutnya terkait programnya itu dengan cara menjadikan program tersebut ke dalam pembiasaan setiap hari para peserta didik. Jadi program belajar itu caranya itu dengan pembiasaan pagi di hari Kamis itu. Terus terkait apakah di SMA Negeri 1 Losari fasilitasnya sudah memadai? Terkait hal tersebut, setelah saya melihat ataupun kita ketahui buku-buku yang ada di perpustakaan, sebenarnya cukup memadai terkait fasilitas tersebut. Nah, di sini tinggal bagaimana anak-anak tersebut caranya dapat tertarik ataupun membaca buku bacaan yang ada di perpustakaan tersebut. Di sini fasilitasnya sudah memadai maksudnya. Tinggal kita mengimplementasikan atau tinggal kita praktek langsungnya saja seperti itu. Sudah cukup? Pertanyaan tadi bisa diulangi? Ayo sekarang. Ini mengenai tunjangan guru, apakah hal ini sudah merata? Kira-kira ini menurut Anda? Dan apakah dengan adanya tunjangan guru akan sejahtera? Oke, terima kasih. Terkait apakah sudah merata atau belum? Termasuknya sehingga pada akhir tahun 2025 ini tunjangan guru tersebut sudah merata karena pada 3 bulan awal saja tadi triwulan sebanyak 40% dari jumlah guru sudah merasakan adanya tunjangan guru tersebut. Sedangkan sekarang kita sudah berada di akhir tahun, tahun 2025. Tentunya program tersebut sudah mulai merata untuk menargetkan kepada para guru-guru tersebut. Dan apakah sudah cukup mensejahterakan? Dengan adanya tunjangan tersebut dapat diharapkan mensejahterakan. Jadi tinggal bagi para guru tersebut melihatnya apakah itu sudah cukup bagi mereka atau tidak seperti itu. Kalau lihat dari jumlah nominasi harusnya cukup mensejahterakan ya, karena memang itu kan tunjangan tersebut tuh bermacam-macam, ada tunjangan ini, tunjangan itu. Jadi tidak hanya berfokus pada satu macam tunjangan saja seperti itu. Jadi tunjangan tersebut bermacam-macam jenisnya dan apakah dikatakan mensejahterakan atau tidak, termasuknya itu sudah mensejahterakan dibandingkan dengan sebelumnya. Pada program-program sebelumnya kita ketahui gaji guru itu cukup kecil data adanya tunjangan guru tersebut. Dengan adanya tunjangan guru ini diharapkan sudah dapat mencukupi adanya gaji guru tersebut dan diharapkan lagi untuk kedepannya dapat bisa lebih mensejahterakan lagi guru seperti itu. Sudah cukup? Tadi ada yang ditanyakan lagi? Oh, boleh. Saya pernah sama perjalanan dari kelas biasa. Pertanyaan tadi, kalau itu kan wajib bagi anak-anak untuk pendidikan 2 tahun. Sudah saya tahu banyak anak yang menuju sekolah tengah 5 tahun atau 9 tahun. Nah, bagaimana sih cara pendidikan untuk mengenal itu? Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan terlebih dahulu. Terkait pendidikan wajib 13 tahun. Seperti yang kita ketahui juga memang pendidikan di Indonesia masih belum merata dan dengan adanya pendidikan bermutu semua ini diharapkan dapat bisa lebih merata dari sebelumnya. Dan bagaimana cara tadi pemerintah untuk menindaklanjuti banyak anak angka putus sekolah yang menikah. Bukan menikah sih, memang sudah menikah.
beasiswa. Ada beasiswa PIP, terus juga ada beasiswa namanya, saya lupa namanya, tapi itu tuh ada beasiswa harus bulan. PAP sih, ya itu satunya ada. Terus ada satu lagi beasiswa namanya depannya kalau nggak salah L. Saya ada di galeri saya tapi saya lupa namanya. Itu ada beasiswa tersebut yang memang ditujukan untuk para peserta didik yang memang benar-benar tidak mampu dan ada pada daerah terpencil contohnya di Papua. Itu ada beasiswa tersebut. Dan tadi cara pemerintah untuk menindaklanjutinya adalah dengan menerbitkan sebuah beasiswa tersebut untuk nantinya dapat dinikmati atau dapat dirasakan oleh para peserta didik yang memang belum mampu untuk melanjutkan pendidikannya ataupun memang tidak melanjutkan pendidikannya. Jadi dengan adanya beasiswa tersebut diharapkan atau dapat diselesaikannya problem atau masalah tersebut seperti itu. Cukup? Tidak ada atau masih ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke, cukup jika begitu. Sebelumnya saya sekali ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan seluruh anggota perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Kelas yang telah menyempatkan waktunya di sini untuk menyimak dan juga memahami terkait program-program ini, dan diharapkan semoga program-program ini dapat bisa menambah wawasan teman-teman semua, bisa menambah informasi atau pengetahuan teman-teman semua, dan semoga teman-teman dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan keingintahuan teman-teman terkait selama ini sudah ada apa saja sih, dan dengan itu teman-teman bisa silakan untuk mengunjungi website ataupun melalui internet terkait selama ini sudah ada program-program apa saja dan bagaimana cara Kemendikbud dalam menindaklanjuti program ini, dalam menindaklanjuti masalah ini. Bisa silakan teman-teman searching dan untuk mencari tahu terkait hal tersebut. Karena dimulai maka akan diakhiri. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.